Mosi kali ini menyatakan bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Selamat pagi, salam sejahtera. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan saya Yudis Febrian merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Secara tegas dan lugas saya menyetujui mosi perdebatan. Dewan Juri yang terhormat, masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan membawa 3 definisi dan 2 argumentasi utama. Sebelum memasuki ranah argumentasi utama, di sini saya akan menyampaikan definisi dan latar belakang mosi terlebih dahulu untuk membawa perdebatan yang objektif dan komprehensif. Negara berkembang saya artikan sebagai negara dengan sumber daya manusia yang belum berkualitas atau berpotensi sehingga belum mampu mengelola sumber daya alam dengan baik. Selain daripada itu, negara berkembang juga belum memiliki modal yang cukup untuk membeli teknologi yang bisa mengelola sumber daya alam yang ada di daerah maritim. Dan negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah. Indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Dan salah satu dari contoh negara berkembang adalah negara Indonesia tidak menggunakan sumber daya alam yang digunakan tidak secara berlebihan atau masih dalam batas wajar. Kemudian ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Dewan Juri yang kami hormati, perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya latar belakang adanya mosi kali ini adalah negara berkembang adalah negara yang belum memiliki potensi yang baik untuk mengembangkan daerah maritimnya karena sumber daya manusia yang belum mampu untuk mengelola sumber daya alamnya. Sehingga kami mengkhawatirkan dengan adanya ekonomi biru ini dapat menjadi salah satu akibat buruk terhadap alamnya itu sendiri dengan beberapa tindakan yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia tersebut dan akan berdampak buruk terhadap sumber daya alam yang ada di negara berkembang. Ada beberapa alasan mengapa saya menolak dengan mosi yang telah diberikan. Ekonomi biru memiliki beberapa tantangan seperti seringnya banjir, polusi laut termasuk pengemasan laut dan karbon biru, kurangnya personil terlatih, harmonisasi kebijakan sektoral, terencana dan undang-undang, tata kelola laut yang buruk dan dukungan politik serta akibat buruk lainnya. Sehingga urgensinya adalah akan mengakibatkan tercemarnya daerah maritim yang ada di negara berkembang tersebut. Di sini saya akan masuk ke dalam argumentasi utama mengapa kami mendukung negara berkembang dengan potensi maritim tidak menggunakan strategi ekonomi biru, di mana argumentasi kami yang pertama yaitu ditilik dari sumber daya manusia dan juga teknologi yang ada saat ini. Negara berkembang belum siap untuk menjalankan ekonomi biru sehingga kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat contoh negara Indonesia yang menerapkan ekonomi biru ini. Namun ekonomi biru Indonesia masih belum optimal. Beberapa tantangan yang dapat menggerogoti potensial ekonomi biru Indonesia. Pertama, perikanan tangkap laut negara itu ditangkap secara berlebihan. Kemudian yang kedua, sekitar sepertiga terumbu karang Indonesia dalam kondisi yang sangat buruk. Ketiga, biaya sampah yang sangat besar. Dan terakhir, sebagian besar mangrove berada dalam kondisi terdegradasi. Kemudian sumber daya manusia yang ada di negara berkembang masih belum berkualitas sehingga kami mengkhawatirkan mereka belum mampu atau sampai tidak mengetahui bagaimana cara terbaik untuk menerapkan ekonomi biru tersebut dan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang ada di sumber daya alam atau maritim. Selanjutnya, peningkatan aktivitas manusia dalam bentuk penggunaan baru atau intensif seperti energi laut terbarukan memberikan pengaruh yang lebih besar dan menyebabkan konflik antar sektor ekonomi biru. Kemudian, argumentasi kami yang kedua adalah kebijakan tersebut tidak akan memberikan hasil yang maksimal kepada negara. Justru akan berpotensi memberikan defisit terhadap negara karena pembangunan ekonomi biru tersebut.
Dewan Juri yang terhormat, perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya untuk menerapkan ekonomi biru diperlukan biaya yang sangat besar dan sumber daya manusia kurang mampu untuk mengelolanya dengan baik, sehingga diterapkannya ekonomi biru hanya akan menyebabkan defisit bagi negara. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan memberikan suatu komparasi atau skenario terburuk mengapa saya sepakat dengan mosi yang telah diberikan. Indonesia hanya akan mengalami defisit ekonomi karena dana yang digunakan tentunya tidak akan sedikit, ditambah belum siapnya sumber daya manusia dan juga teknologi yang ada di negara tersebut. Indonesia hanya akan mengalami defisit ekonomi karena dana yang digunakan tentunya tidak akan sedikit, ditambah belum siapnya sumber daya manusia dan juga teknologi yang ada. Maka dalam perdebatan ini saya akan memberikan suatu rekomendasi atau mekanisme solusi, yakni dengan cara negara berkembang harus mampu untuk mengelola sumber daya manusianya terlebih dahulu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat atau pelatihan kepada masyarakat. Selain daripada itu, solusi yang akan kami berikan adalah dengan cara optimalisasi agrikultur. Pengembangan agrikultur adalah kegiatan mengelola tumbuhan dan ternak agar dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi negara. Kegiatan ini berlangsung secara terorganisir dan sudah dilakukan dari zaman dahulu, bahkan sebelum masa penjajahan. Agrikultur sendiri merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati, mikroorganisme, dan bioenzim untuk menghasilkan bahan pangan, sumber daya energi, dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh seperti kita akan memanfaatkan yang pertama tanaman pangan. Khusus untuk tanaman pangan, praktik agrikultur ini terfokus kepada tanaman pribadi sebab padi merupakan salah satu produk tanaman yang kebutuhannya paling besar di Indonesia. Selain padi, tanaman pangan lainnya yang besar juga adalah seperti ubi, jagung, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan memanfaatkan perkebunan. Perkebunan di dalam bidang agrikultur sudah menjadi satu sektor yang terus mengalami pertumbuhan secara konsisten. Apabila dibandingkan dengan sektor lainnya, maka agrikultur ada berpotensi dibanding dengan ekonomi biru. Sekian dan terima kasih.